Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kali ini kita akan mengenal program Visual Basic Mapel Informatika kelas 7 semester 1 UPTT SPF SMP Negeri 11 Tegal. Langsung saja kita awali dengan pemrograman visual. Pertama, ada perangkat lunak bahasa pemrograman, di mana program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada tiga level bahasa pemrograman, di antaranya ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat tinggi, dan bahasa generasi keempat. Yang kedua, mengenal pemrograman visual merupakan pembuatan program dengan membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengeklik pada diagram dan ikon serta berinteraksi dengan diagram alur. Selanjutnya, mengenal Visual Basic. Bahasa basic pada dasarnya adalah bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pemrograman di dalam bahasa basic dapat dengan mudah dilakukan, meskipun oleh orang yang baru belajar membuat program. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari dengan pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. File project yang dihasilkan yaitu berupa seperti ini. Lalu bahasa yang mudah dipelajari dengan pemrograman Visual Basic memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih dalam Visual Basic adalah form. Untuk menjalankan Visual Basic ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu klik tombol Start, lalu All Program, kemudian klik Microsoft Virtual Basic. Selanjutnya, klik submenu Microsoft Visual Basic. Maka akan tampil awal kotak dialog New Project seperti pada gambar. Pada kotak dialog gambar terdapat 3 buah tab yang terdiri atas New, Exciting, dan Recent, yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian, untuk membuat program pertama kali, pilih menu tab New, pilih Standard Exe, lalu klik Open. Selanjutnya, muncul tampilan utama Windows utama Visual Basic seperti pada gambar berikut. Di sini juga terdiri dari komponen yang ada pada tampilan utama Microsoft Visual Basic. Di antaranya ada menu bar yang berada di paling atas, yang meliputi menu file, edit, view, project, format, dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbar di bawah dari menu bar. Kemudian ada toolbox. Toolbox ini merupakan komponen yang dapat digunakan untuk mendesain tampilan program aplikasi yang akan dibuat. Lalu ada project Explorer, di mana project ini menampilkan daftar form dan modul yang ada dalam project yang sedang aktif. Nah, ini. Berikutnya ada Property Windows. Property Windows yang digunakan untuk mengatur properti dari komponen-komponen yang sedang diaktifkan. Properti merupakan karakteristik dari sebuah project. Untuk mengubah warna, mengganti nama, ini pada Property Windows. Kemudian ada Form Designer. Kemudian juga ada kode Windows yang digunakan untuk menuliskan kode program atau script. Pada pemrograman Visual Basic, form yang digunakan sebagai komponen utama untuk mendesain tampilan program yang secara umum sebuah komponen atau objek dalam Visual Basic memiliki 3 karakteristik utama.
komponen-komponen Visual Basic yang sudah diuraikan berikut yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing pada gambar sebelumnya ya. Lalu untuk karakteristik utama tersebut ada properti. Properti yang merupakan karakteristik yang melekat pada sebuah objek yang menunjukkan ciri atau karakteristik suatu objek. Misalnya, backcolor menunjukkan warna latar belakang. Kemudian bagaimana cara mengatur komponen melalui properti Windows? Atau cara kedua dengan memberi baris program pada kode Windows dengan urutan penulisan sebagai berikut. Lalu ada event yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada sebuah objek, misalnya kejadian ketika command 1 diklik, kejadian ketika form loading pertama kali. Nah, untuk scriptnya kalian bisa lihat di sini. Jangan lupa juga diakhiri dengan nsub. Lalu ada metode, yaitu prosedur yang digunakan untuk dikerjakan pada suatu objek. Metode merupakan suatu tindakan di mana objek dapat dibentuk. Untuk scriptnya juga bisa kalian lihat di sini ya. Yang keempat, cara mendesain form. Untuk mendesain form, ubah properti form pertama melalui properti Windows dengan urutan sebagai berikut, yaitu caranya adalah sama seperti sebelumnya. Adapun untuk menjalankan program bisa memilih klik menu Run lalu Start atau tekan F5. Sebaliknya, untuk menghentikan atau menutup program form maka menggunakan close di pojok kanan layar atas. Yang kelima, menuliskan program. Untuk menuliskan program, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan jendela melalui kode menu View, kemudian kode. Dan yang terakhir adalah listing program yang memiliki script berikut untuk dicoba ketika kalian nanti praktek. Demikian untuk uraian materi pada pembelajaran kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.